beribadah dan memuji Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you, and you, and you. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you, and you, and you, and you. Nah, hai adik-adik. Sebelum kita mulai sesi sharing, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, kami hari ini mau beribadah lagi. Kami mau membahas tentang perkenanan-Mu dan perkenanan manusia. Kau berikan kami hikmat agar kami semua dapat mengerti bagaimana kami dapat mendapatkan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan sesi ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, seperti yang didoa tadi, hari ini Miss akan membahas tentang perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Nah, di sini adik-adik pasti bingung, apa sih arti dari perkenanan atau favor itu? Nah, arti favor adalah kasih karunia yang melimpah bagi orang yang disayangi Tuhan secara khusus. Ini adalah hadiah. Jadi, Tuhan yang memberi hadiah itu kepada orang-orang pilihannya, namun tidak semua orang itu mendapatkan. Nah, jadi di sini hanya orang-orang pilihan. Jadi Tuhan, kita percaya ya, Tuhan mengasihi semua manusia di dunia, baik orang yang berdosa maupun yang tidak. Tetapi Tuhan akan memberikan kasih karunia yang lebih kepada orang-orang yang juga mengasihi Tuhan dan terus mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, jadi tidak semua manusia itu otomatis mendapatkan, hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan Tuhan berikan perkenanan secara lebih. Nah, di sini ingat ya,
kita harus sering-sering mencari Tuhan dan lebih lagi. Karena untuk mendapatkan favor atau menjadi orang yang disukai Tuhan, maka kita juga harus berbuat sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Contohnya, kita memiliki teman-teman yang banyak. Misalnya adik-adik punya 10 teman. Nah, dari 10 teman ini, Miss percaya bukannya kita pilih-pilih teman, tetapi pasti kita punya 1 atau 2 orang yang mempunyai teman kita yang paling dekat. Jadi mungkin teman yang favorit kita. Nah, itu contohnya. Jadi kita mengasihi semua teman kita, tetapi Miss percaya ada 1-2 orang itu yang paling dekat dengan kita. Begitupun dengan Tuhan. Jika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dekat lagi, maka Tuhan pasti akan menyayangi kita secara lebih. Tetapi jika kita mencari Tuhannya hanya Senin saja atau hari Minggu saja, ya Miss percaya Tuhan mengasihi kita, tapi perkenanan Tuhan yang lebih itu mungkin belum ada di hidup kita. Nah, jadi ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita diberikan sebuah perkenanan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Kita akan diproses juga agar hidup kita itu dapat seturut dengan rencana Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, di sini Miss akan jelaskan. Jadi, ketika kita diberikan perkenanan, contohnya misalnya adik-adik kan lagi sekolah. Nah, mungkin diberikan perkenanan Tuhan, adik-adik bisa belajar lebih cepat mengerti, lebih cepat mengingat dibanding teman-teman yang lain. Nah, itu mungkin sebuah perkenanan dari Tuhan. Adik-adik bisa menjadi lebih nilainya mungkin lebih baik. Nah, itu mungkin juga bisa mengalami perubahan hidup. Jadi, dari sekarang itu akan memupuk hidup kalian. Ketika nanti masuk ke dunia kerja, mungkin itu akan membawa adik-adik mungkin lebih unggul dibanding yang lainnya. Nah, jadi dari sekarang perubahan hidup yang adik-adik alami itu bisa jadi merupakan sebuah perkenan Tuhan atau kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan dalam hidup adik-adik untuk mencapai hal-hal besar di depan hidup kalian nantinya. Nah, di sini ketika kita mungkin merasa, aduh Miss, kayaknya di hidup saya belum ada perkenanan, atau mungkin hidup saya sekarang masih biasa-biasa saja. Nah, Miss percaya mungkin sekarang adik-adik mungkin masih di titik yang menurut adik-adik belum mengalami perkenanan, tapi di depan adik-adik bisa mengejar itu untuk mendapatkan perkenanan di masa depan nanti. Nah, dalam mengejar perkenanan Tuhan, yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab. Lalu yang kedua, kita harus punya kasih dan kesetiaan. Jadi kita hari ini mungkin mengejar Tuhan mati-matian, besoknya males-malesan. Hari ketiga mengejar Tuhan lagi. Hari keempat mungkin pelan-pelan aja. Nah, itu kita nggak bisa seperti itu, tapi kita harus setia. Mungkin kita pelan-pelan saja. Hari ini mungkin baca Alkitab 1 pasal, besoknya 1 pasal lagi. Mungkin sudah 1 bulan baru ditambah jadi 2 pasal, dan seterusnya. Nah, jadi kita jangan mengejar Tuhan mati-matian di awal, tetapi di tengah-tengah nanti kita malah jadi malas, atau mungkin ya sudahlah, karena kita sudah mati-matian tapi nggak ada hasil, mungkin kita merasa kecewa. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus pelan-pelan dalam mengejar perkenanan Tuhan, dan kita harus setia. Nah, lalu yang ketiga yang penting yang tadi Miss sudah barusan jelaskan, kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, di sini ketika kita ingin mendapatkan perkenanan, jangan lupa ya, kita harus terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberikan kasih karunia secara lebih ke dalam hidup kita? Begitu. Lalu yang poin paling penting lagi, kita boleh mengejar perkenanan Tuhan, tetapi bukan untuk dengan motivasi mendapatkan segala kemudahan, hal-hal duniawi. Mungkin kita mau menjadi anak yang paling pintar atau paling dikasih orang tua. Nah, itu bukan yang harus kita kejar. Jadi kita mengejar perkenanan Tuhan jangan sampai dengan tujuan duniawi, tapi kita harus mengejar perkenanan Tuhan karena timbul dari hati kita, karena kita ini murni ingin mengasihi Tuhan secara lebih lagi. Nah, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka kita juga percaya bahwa kita akan mendapatkan perkenanan juga dari manusia. Tetapi jika kita tadi mengejar perkenanan manusia terlebih dahulu, maka belum tentu perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, jangan mengejar perkenanan manusia. Nah, di sini ayat hafalan untuk kita minggu ini ada di Amsal 3 ayat 3a. Nah, jadi Miss kasih ayat hafalan dulu ya. Nah, di sini
Ayat hafalannya bisa dibaca di Amsal 3 ayat 3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, bisa adik-adik baca di sini. Jangan lupa direkam videonya dan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Nah, melanjutkan sharing tadi, Miss juga akan memberikan contoh dalam Alkitab mengenai perkenanan Tuhan, yaitu mengenai Yusuf. Nah, adik-adik sudah kenal ya. Yusuf itu memiliki 12 bersaudara. Dia adalah 12 bersaudara. Dia yang paling kecil, atau salah, 2 dari yang paling kecil. Nah, dari saudara-saudaranya yang lain, ayahnya itu sangat mengasihi Yusuf. Nah, ini adalah perkenanan Tuhan melalui orang tua Yusuf. Tapi hidupnya nggak mudah. Jadi hidupnya itu nggak langsung paling dihormati dari saudara-saudaranya, itu enggak. Tetapi dia ketika kecil, dia itu malah sempat dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Jadi dia mengalami benar-benar hidupnya diproses panjang. Ketika dia dijual menjadi budak, lalu dia masuk penjara. Nah, di situ dia tidak kecewa kepada Tuhan, tetapi dia terus mungkin mencari Tuhan dan hidupnya juga terus berkenan kepada Tuhan. Maka perkenanan Tuhan itu tidak hilang dari Yusuf. Nah, jadi dia setelah mengalami proses itu, dia diangkat menjadi orang kepercayaan di Mesir. Nah, ini ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka kita tahu di depan kita itu kita akan mengalami atau memperoleh sesuatu yang besar. Tetapi untuk mendapatkan itu ada proses dalam hidup kita yang harus kita alami. Nah, kita jangan sampai kecewa ketika mengalami proses itu. Tetapi kita harus tetap bersyukur, tetap mencari Tuhan, tetap jangan sampai kita kecewa. Nah, percayalah, hasil akhir dari semua proses itu adalah hal-hal yang besar yang sudah Tuhan janjikan ke dalam hidup kita. Itu akan kita dapatkan. Nah, sekian sharing Miss hari ini. Jangan lupa tadi ayat hafalan ya, Miss tunggu ya. Nah, lalu untuk kegiatan kita hari ini, Miss nggak art and craft, maaf ya. Jadi Miss mau memberikan soal untuk adik-adik. Apakah adik-adik mengerti arti dari favor itu? Nah, jadi di rumah kan adik-adik punya mainan banyak. Miss minta adik-adik kumpulkan 10 mainan aja. Nah, dari 10 mainan itu, adik-adik tolong listing. Jadi disusun mainannya, dicatat. Nah, dibuat list dari yang paling atas itu yang paling adik-adik favoritkan sampai yang ke bawah itu yang bukan adik-adik favoritkan. Nah, jadi di sini Miss ajak adik-adik untuk mengerti apa sih arti dari favor itu. Jadi dari 10 mainan ini adik-adik susun. Nah, dari yang mainan yang paling adik favoritkan itu, adik-adik buat penjelasan. Mengapa sih mainan ini adik-adik favoritkan? Apakah mungkin karena bentuknya sering adik-adik mainkan, atau pemberian orang tua di saat ulang tahun, atau ada alasan-alasan khusus, atau diberikan oleh sahabat yang paling dekat dari adik-adik. Nah, jadi setiap hal yang paling favorit itu pasti punya maksud, pasti punya mengapa sih, ada alasan khusus mengapa itu menjadi favorit kalian. Nah, begitupun maksud dari listing ini nanti adalah kita untuk mendapatkan favor dari Tuhan, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam dan berbuat yang Tuhan sukai. Jadi begitulah dengan mainan ini. Mungkin dari 10 mainan ini ada yang paling sesuai dengan passion kalian. Mungkin anak perempuan senang main boneka, tapi boneka juga macam-macam. Begitupun dengan anak laki-laki, mungkin senangnya main mobil-mobilan, tapi mungkin juga ada mobilan yang gede atau ada mobilan yang kecil. Nah, begitupun dengan perkenanan Tuhan. Tuhan itu memilih orang-orang yang untuk diberikan perkenanannya itu sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan juga kerinduan orang yang akan diberikan itu. Nah, jadi jangan lupa, mari kita terus kejar perkenanan Tuhan, jangan perkenanan manusia. Sekian sharing hari ini. Nah, mari kita tutup dengan doa tutup. Mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar tentang perkenanan-Mu. Kami mau mengejar perkenanan-Mu lebih lagi ya Tuhan, agar favor-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, corona akan segera berlalu, semua kesembuhan ada atas bangsa kami. Kami percaya perekonomian dapat membaik, damai sejahtera ada atas bangsa kami. Tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan juga Engkau pegang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara kami, gereja kami, para pemimpin kami, agar damai sejahtera ada atas kami, dan Kau terus lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu dan darah-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu 1 minggu ke depan. Beracara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.